Selamat datang di perjalanan luar biasa untuk membuka potensi tersembunyi otak Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya selalu selangkah lebih maju dengan ide-ide brilian yang mengalir tanpa henti dan kemampuan belajar yang tak terbatas? Jawabannya bukan hanya tentang bakat bawaan, melainkan kebiasaan yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Menurut para psikolog, kecerdasan bukanlah entitas statis yang kita miliki sejak lahir, melainkan sebuah otot yang dapat dilatih dan dikembangkan sepanjang hidup. Ini adalah kabar baik, karena itu berarti Anda memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuan kognitif Anda secara signifikan. Mari kita selami 7 kebiasaan transformatif yang, menurut penelitian psikologi, akan membuat otak Anda semakin cerdas. Disajikan dalam kisah motivasi yang akan menginspirasi Anda untuk memulai petualangan ini hari ini juga. 7 kebiasaan yang membuat otak semakin cerdas. Pertama, belajar hal baru secara berkesinambungan. Kisah dimulai dengan seseorang yang merasa stagnan dalam hidupnya. Ia membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa otak, seperti otot, membutuhkan tantangan baru untuk tumbuh. Psikolog, dengan konsep growth mindset-nya, menekankan bahwa keyakinan akan kemampuan kita untuk berkembang adalah kunci. Ia memutuskan untuk mempelajari sesuatu yang sama sekali asing baginya, seperti bahasa baru atau keterampilan teknis yang kompleks. Awalnya sulit, namun setiap kali ia mempelajari sesuatu yang baru atau menguasai sebuah konsep, ia merasakan koneksi saraf baru terbentuk di otaknya. Semakin ia belajar, semakin mudah ia menyerap informasi baru. Bahkan dalam pekerjaan utamanya, otaknya menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Tips: luangkan waktu 15-30 menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru. Entah itu bahasa, alat musik, menganalisa dengan membaca buku, atau bahkan topik sejarah yang menarik. Tantang diri Anda keluar dari zona nyaman. Kedua, membaca buku secara aktif dan mendalam. Ada seseorang yang selalu dikagumi karena pengetahuannya yang luas. Ia bukan hanya membaca, ia membaca secara aktif. Psikolog kognitif sering menyoroti pentingnya pengolahan informasi yang dalam. Saat membaca novel, ia membayangkan setiap detail. Saat membaca buku non-fiksi, ia membuat catatan, merangkum poin penting, dan menghubungkan ide-ide baru dengan apa yang sudah ia ketahui. Ia tidak hanya menyerap kata-kata, tetapi juga memproses, menganalisis, dan mensintesis informasi. Otaknya terlatih untuk berpikir kritis dan logis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Tips: pilih buku yang menantang pikiran Anda. Gunakan teknik membaca aktif seperti membuat catatan, menggarisbawahi, atau merangkum setiap bab. Cobalah untuk menghubungkan apa yang Anda baca dengan pengalaman Anda atau pengetahuan lain yang Anda miliki. Ketiga, olahraga teratur. Seseorang yang sering merasa lesu dan sulit berkonsentrasi, akhirnya didorong untuk mulai berolahraga. Awalnya ia ragu, namun penelitian psikologi dan neurosains jelas menunjukkan bahwa aktivitas fisik adalah salah satu pendorong terbesar kesehatan otak. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak, memicu pelepasan BDNF (Brain Draft Neurotrophic Factor) yang mendukung pertumbuhan sel-sel otak baru dan koneksi saraf. Setelah beberapa minggu, ia merasa lebih energik, fokusnya membaik, dan bahkan merasa lebih kreatif dalam menghadapi tantangan di pekerjaan. Tips: lakukan olahraga setidaknya 30 menit, 3 hingga 5 kali seminggu. Ini bisa berupa jalan cepat, jogging, berenang. Konsistensi adalah kunci. Keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Bayangkan seseorang yang sering begadang untuk belajar atau bekerja. Percaya bahwa waktu lebih banyak berarti hasil yang lebih baik. Namun, ia selalu merasa lelah dan sulit mengingat materi. Psikolog tidur telah lama menunjukkan bahwa tidur adalah periode penting bagi otak untuk mengkonsolidasikan memori dan membersihkan sampah metabolik yang terakumulasi sepanjang hari. Saat ia mulai memprioritaskan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam, ia terkejut dengan betapa jernih pikirannya, seberapa cepat ia bisa memahami konsep, dan seberapa mudah ia bisa mengingat informasi. Kelima, meditasi dan latihan mindfulness. Seseorang yang sering merasa kewalahan dengan tekanan hidup, mencoba meditasi atas saran
Awalnya sulit, namun ia terus berlatih. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa meditasi dapat secara fisik mengubah struktur otak, meningkatkan kepadatan materi abu-abu di area yang berhubungan dengan perhatian, emosi, dan pengambilan keputusan. Ia menemukan bahwa dengan pikiran yang lebih tenang, ia bisa berpikir lebih jernih, memecahkan masalah dengan lebih efektif, dan mengelola stres dengan lebih baik. Kreativitasnya pun melonjak. Tips: mulai dengan 5-10 menit meditasi setiap hari. Fokuskan perhatian Anda pada napas Anda, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menghakimi. Ada banyak aplikasi panduan meditasi yang bisa membantu. Keenam, menjaga pola makan sehat untuk otak. Seseorang yang selalu memperhatikan bahan-bahan untuk hal lain, namun sering mengabaikan nutrisi untuk otaknya sendiri. Ia sering merasa brain fog setelah makan berat. Konsep nutrisi otak semakin banyak dipelajari dalam psikologi gizi. Ia mulai memasukkan lebih banyak ikan berlemak kaya omega 3, buah beri, sayuran hijau, dan kacang-kacangan ke dalam dietnya. Ia meminimalkan gula olahan dan makanan cepat saji. Perlahan tapi pasti, ia merasakan peningkatan dalam energi mentalnya, fokusnya, dan bahkan suasana hatinya. Otaknya terasa lebih ringan dan berfungsi optimal. Tips: konsumsi makanan yang kaya asam lemak omega 3, ikan salmon, biji rami, antioksidan buah beri, sayuran hijau gelap, dan vitamin B telur, biji-bijian utuh. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak trans. Ketujuh, bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan seseorang yang cenderung mengisolasi diri, ia merasa nyaman dalam kesendiriannya. Namun, psikolog sosial menegaskan bahwa interaksi sosial adalah stimulan kognitif yang kuat. Diskusi, debat, dan bertukar ide memaksa otak untuk memproses informasi dari sudut pandang yang berbeda, melatih empati, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Ia mulai bergabung dengan komunitas dan sering berdiskusi dengan orang lain. Ia menemukan bahwa ide-ide barunya sering muncul dari percakapan ini, dan ia merasa lebih bersemangat dan terinspirasi. Otaknya menjadi lebih lincah dan terhubung. Mulai hari ini, pilihlah salah satu kebiasaan ini untuk Anda tanamkan. Ingatlah bahwa kecerdasan bukanlah takdir, melainkan hasil dari pilihan dan kebiasaan sehari-hari. Otak Anda adalah organ yang luar biasa, dengan kapasitas adaptasi dan pertumbuhan yang tak terbatas. Dengan setiap kebiasaan positif yang Anda terapkan, Anda sedang membangun fondasi untuk pikiran yang lebih tajam, lebih kreatif, dan lebih cerdas. Jadi, apa langkah pertama Anda menuju otak yang lebih cerdas? Tulis kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Ingat pesan Curiosity Loop. Orang cerdas bukan yang selalu tahu jawabannya, tapi yang terus bertanya meski dunia menganggapnya remeh.